Sebelum masuk ke analisis konten part 5, gue bakal ngerangkum dulu isi part sebelumnya. Pastikan kalian nonton sampai akhir, karena bakal ada hal yang bikin kalian kaget di part selanjutnya. Oke? Part 4 ini dimulai dengan suasana yang kelihatannya santai, tapi justru makin nunjukin karakter absurd, komedik, sekaligus horor dari cerita Bangkit. Narasinya tetap fokus pada hubungan antara Rungkan dan adiknya, Jalil, yang sudah meninggal. Tapi kali ini ada orang baru yang jadi bumbu. Si maling cangcut yang tingkahnya bener-bener bikin geleng kepala. Cerita dibuka dengan adegan Rungkan yang datang ke makam Jalil. Dia ngucapin salam, seakan-akan ngobrol langsung dengan adiknya. Tapi lucunya, ada suara yang ngejawab balik. Ternyata itu si maling cangcut, yang suaranya kedengeran mirip Jalil dan bikin suasana siolu ala arwah Jalil beneran lagi nyaut. Banter antara mereka bikin suasana makam yang harusnya mistis malah jadi penuh komedi. Ngapain sih? Lu suaranya dimirip-miripin sama si Jalil. Dia dari sononya tuh. Pak, di sini kita lihat karakter si maling cangcut, polos, ngeselin, dan gak tahu situasi. Bahkan Rungkan yang sabar pun lama-lama kehabisan napas buat ngadepin kelakuannya. Lalu ada momen unik. Rungkan minta maaf ke Jalil karena jarang nengokin. Tapi si maling malah nyeletuk. Kalau bohong di depan kuburan bisa kualet. Rungkan makin kesel karena aibnya dibuka mentah-mentah. Mereka debat soal dosa, tobat, dan apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup mereka sebelum Jalil meninggal. Nuansa ini nyentuh. Ada rasa bersalah, ada humor, tapi juga ada luka yang belum selesai. Masuk adegan berikutnya. Si maling mulai tidur di rumah Rungkan. Bukan cuma numpang, tapi banyak tingkah. Minta kasur, minta majikom, nanya kipas, bahkan minta Nina boboin. Nina boboin saya dulu yuk. Bodoh amat setan. Penggambaran ini banner-banner khas desain, humor receh, tapi kena dialog natural dan timing komedik yang pas. Sampai akhirnya masuk ke titik berat episode. Azan subuh, jam 4:20. Suasana sepi, gelap, dingin. Seorang pemuda berangkat mau azan ke musala. Tapi sebelum dia sampai, suara azan udah terdengar duluan. Dan yang bikin seluruh warga kampung panik adalah suaranya mirip banget suara Jalil. Suaranya tenang, jelas, khas. Dan itu hal yang semua orang masih ingat. Setelah kematian Jalil, kok suaranya kayak almarhum si Jalil? Waduh, jangan-jangan azan itu bergema di udara pagi yang hening. Dan efeknya bukan lagi lucu. Ambience berubah total. Dari komedi jadi horor mencekam. Warga mulai keluar rumah satu persatu. Mereka bingung, takut, tapi juga penasaran. Apalagi ada yang bilang, dia ngeliat wujudnya langsung. Masih ada tadi, setannya kesiangan itu Pak Rungkat. Sampai di sini, terbangunlah konflik baru. Bukan sekadar cerita tentang pocong atau arwah penasaran, tapi kemungkinan adanya jin yang menyerupai Jalil. Ketua Arti Moju, sok keren, dan sok jadi pahlawan. Biar gua sama anak gua yang ngadepin setan beginian. Kalian beruntung punya ketua RT yang bukan orang sembarangan. Kalimatnya jealous, penuh gaya. Tapi justru ini yang bikin klimaksnya kerasa. Keberanian, kepercayaan diri, tapi bercampur ketakutan yang ditutup-tutupin. Masyarakat pun ikut merapat, ikut deg-degan. Dan di titik inilah part 4 berhenti. Cliffhanger yang luar biasa rapi. Kita belum tahu apakah suara azan itu benar Jalil. Apakah itu hanya jin? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Rasa bersalah, kenangan bersama, hal yang belum selesai. Ceritanya bukan sekadar horor. Ada sentuhan emosional, hubungan kaku kodik, penyesalan, dan bayangan masa lalu yang terus membayangi. Sementara itu, unsur komedi tetap bikin penonton tetap bernapas di tengah suasana horor. Tapi begitu azan itu muncul, semuanya berubah total. Episode ini bukan cuma lucu atau serem. Ini emosional. Ada rasa penyesalan yang dalam. Ada kesedihan. Ada sesuatu yang belum selesai antara Rungkan dan Jalil. Dan itu yang bikin kita menunggu part 5 dengan sabar tapi gemetar.